Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, adik-adik, teman-teman para pembaca modul pembelajaran interaktif, Mobilin, algoritma, dan pemrograman dasar. Selamat datang kembali di channel Pak Coding, rumah para programmer pemula. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai contoh program sederhana penggunaan operator pembanding, relasi dan pembanding, dan logika. Ya, jadi dalam satu program sederhana kita gunakan dua jenis operator. Oke, langsung saja masuk ke contoh programnya. Ya, sekarang saya bahas dulu ya sedikit. Jadi ingat, ya, jadi di sini bisa kita lihat ada satu fungsi utama yaitu fungsi main. Jadi ingat fungsi ini harus selalu ada ya dalam setiap program C++ yang kita buat. Kemudian kita lihat di baris kelima kita mendeklarasikan variabel A bertipe integer, artinya variabel A ini dapat digunakan untuk menampung nilai bilangan bulat, ya, bilangan basis 10 ya, bulat, bilangan basis 10 atau desimal bulat. Intinya bilangan integer atau bulat lah, ya. Kemudian variabel B dideklarasikan dengan tipe data integer juga, artinya variabel B dapat digunakan untuk menampung bilangan bulat. Nah, di sini kita inisialisasikan dengan nilai 5. Sehingga A bernilai 10 dan B bernilai 5. Kemudian kita mendeklarasikan variabel C, D, dan E masing-masing sama, bertipe bool, artinya menampung nilai apa? Logika ya. Logika berarti true atau false. Ya. Nah, di sini kita lihat C itu diisi dengan nilai hasil perbandingan antara A dibandingkan dengan B menggunakan operator kecil dari. Sedangkan D diisi dengan nilai logika hasil perbandingan antara variabel A dan B menggunakan operator besar dari. Sedangkan E adalah diisi dengan hasil apa istilahnya penggunaan logika dan dari hasil perbandingan antara A besar dari B dan A tidak sama dengan B. Ya, jadi hasil perbandingannya ini mengembalikan nilai logika dan nilai logikanya kembali dibandingkan dengan menggunakan operator logika dan. Nah, ini ya berlapis-lapis ya. Oke, langsung saja ke contoh programnya. Maaf. Ya. Di sini kita bisa lihat, saya langsung seperti ini ya, agar dapat terlihat dengan baik. Ya, saya jalankan terlebih dahulu, agar dapat terlihat prosesnya dengan lebih baik di sini. Jadi kita debug saja. Ya, kita lihat. Nah, kursor pengeksekusian ada di sini saat ini. Jadi ketika baris ini dieksekusi, maka nilai 10 seharusnya masuk ke variabel A. Ya, oke, 10 masuk ke A, kemudian ini dieksekusi, jadinya 5 masuk ke B. Nah, sekarang C itu akan bernilai apa? Kita lihat, C akan bernilai false. Kenapa bernilai false? Ini ya, kenapa bernilai false? Karena ini. A itu sama dengan 10. Ya, oh ini mungkin tidak jelas. Nah, sekarang. A itu sama dengan 10. Kemudian digunakan operator ini untuk membandingkannya dengan B. B itu berapa? 5. Sekarang pertanyaannya, apakah 10 lebih kecil daripada 5? Jawabannya adalah tidak. Berarti false. Oke? Cocok ya? Seperti itu. Oke ya? Oke. Ya, ini bertanya ya, anggap saja seperti itu. Jadi false. Nah, maka nilai C bernilai false. Kemudian ketika D dieksekusi akan bernilai apa? Bernilai true seharusnya. Ya. Nah, lihat di sini bernilai true. D-nya true. Kenapa? Karena 10 apakah lebih besar daripada 5? Jawabannya ya, karena ya berarti true, ya. Nah, sehingga di sini bernilai true. Sekarang E sama dengan A lebih besar dari B dan
A tidak sama dengan B. Nah, ini kalau kita jabarkan, berarti A lebih besar daripada B itu akan mengembalikan nilai apa? Nilai true ya. Oke. Kemudian operator logika dan. Kemudian apakah A lebih kecil, apakah A tidak sama dengan B? Jawabannya adalah betul, karena tidak sama kan? A dan B, 10 dan 5 itu tidak sama ya, betul. Logikanya begitu kan? Berarti true, true. Nah, true dan true, maka true. Sehingga E seharusnya bernilai true. Nah, di sini bisa kita lihat. Ya, ingat kembali ya, tabel kebenaran menggunakan operator dan. Jadi akan bernilai true kalau kedua-duanya true, kalau dan. Oke? Nah, sehingga di sini dapat nilai true. Sehingga ketika dicetak, ini saya hilangkan saja. Sehingga ketika dieksekusi dan dicetak nilainya, maka yang tampil adalah ini tadi, C bernilai false tadi ya kan, betul, bernilai false. Kemudian D bernilai true dan E bernilai true. Oke. Sekarang, kalau misalnya di sini saya ganti menjadi sama dengan, maka tentu ini akan bernilai false. Nah, kalau ini bernilai false, maka true dan false berarti false, karena pakai dan kan. Nah, maka nilai E adalah false. Mana? Nah, ini 0 ya. False itu 0. Tapi, kalau saya mengubah di sini menjadi atau, jadinya apa? True dan false. True atau false. Nah, kalau atau kan jika setidaknya salah satunya bernilai 1 atau true, maka hasilnya adalah true atau false, true atau 1. Nah, atau 1. Nah, sekarang kita coba buktikan. Seharusnya E bernilai 1 ya. Oke, benar ya. Sekarang kita coba notkan ya, dinotkan. Artinya dibalik nilainya. Sehingga di sini bernilai not ya. Not. Artinya kebalikannya. Nah, ini kan tadi bernilai true, ya kan? Ini kan true or false. Seharusnya kan ini kan akan mengembalikan nilai true. Seperti ini. Saya tambahkan di bawah ya. Sama seperti ini kan? Not true. Jadinya false. Ya kan? Seperti itu kan? Nah, coba kita eksekusi. Apakah betul? Iya, betul sekali. Ya. Nah, jadi itu ya. Memang di sini agak sedikit sulit mungkin untuk dipahami karena di sini kita bermain logika, ya, logika berpikir kita. Jadi butuh sedikit konsentrasi untuk memahami penggunaan operator ini. Tapi saya yakin teman-teman bisa insya Allah setelah menyimak penjelasan saya, ya saya berharap teman-teman adik-adik bisa memahami apa yang saya jelaskan, ya. Semoga seperti itu. Oke, itu yang bisa saya jelaskan mengenai penggunaan contoh program sederhana penggunaan operator relasi pembanding dan logika, ya. Semoga teman-teman dapat mudah memahami apa yang saya jelaskan sehingga dapat bermanfaat untuk teman-teman, untuk adik-adik ke depannya. Terima kasih sudah menyimak video saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.